Ruben Amorim perlu waspada, jadwal rawan Manchester United sampai Boxing Day. Jadwal tricky alias rawan bakal dijalani Manchester United setelah agenda FIFA Matchday edisi November tahun 2025. Meskipun sama sekali tidak punya jadwal pertandingan melawan tim berlabel Big Six, Setan Merah tetap perlu waspada. Hal ini dikarenakan klub-klub yang akan dihadapi Manchester United dalam beberapa pekan ke depan justru punya peluang untuk mengejutkan. Jika tidak waspada, jadwal potensial Manchester United sampai Boxing Day justru akan berubah menjadi jadwal neraka. Jika menengok 6 jadwal pertandingan yang akan dihadapi Manchester United ke depannya, tim Setan Merah tampaknya punya jadwal yang lebih mudah ketimbang anggota Big Six lainnya. Ketika Manchester United tidak punya jadwal pertandingan menghadapi lawan kelas kakap, dan sudah tidak bermain di kompetisi Eropa ataupun Piala Liga Inggris. Rival Manchester United justru punya agenda jadwal yang padat dan tidak mudah, setidaknya sampai Boxing Day. Dalam 6 laga ke depan, Manchester United tercatat akan memainkan 3 laga kandang dan 3 laga tandang. Fakta bahwa Manchester United tidak punya jadwal lain di kompetisi Eropa maupun Piala Liga Inggris, jelas kian menguntungkan Setan Merah agar semakin fokus menatap setiap laga di Liga Inggris, guna meraih kemenangan. Hanya saja, Manchester United tetap saja perlu waspada agar tidak terpeleset. Gantikan Harry Maguire, Manchester United bidik bek Liga Inggris ini. Manchester United tengah memantau lekat-lekat situasi kontrak Mark Guehi di Crystal Palace. Menurut laporan, para petinggi The Red Devils memandang bek timnas Inggris itu sebagai calon penerus jangka panjang bagi Harry Maguire. Dengan Harry Maguire dan Mark Guehi sama-sama memasuki periode tak menentu dalam karir mereka, Manchester United dilaporkan dapat mempercepat proyek perombakan lini belakang lebih cepat dari rencana semula. Guehi, 25 tahun, akan memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di Selhurst Park dan situasi itu membuat sejumlah klub top Eropa siaga satu. Crystal Palace sebelumnya memblokir transfernya ke Liverpool pada deadline day bursa transfer musim panas kemarin karena tak mendapatkan pengganti tepat waktu sembari berharap negosiasi lebih lanjut dapat membuka jalan untuk perpanjangan kontrak. Namun, pembicaraan itu sejauh ini mandek. Jika situasi tidak berubah, bek jebolan Akademi Chelsea itu akan bebas menjalin kesepakatan prakontrak dengan klub luar Inggris mulai Januari tahun 2026, yang akan sangat melemahkan posisi tawar The Eagles. Awalnya Man United ingin menunda perekrutan bek tengah baru hingga jendela transfer musim panas tahun depan, tetapi ketidakpastian masa depan Maguire bisa mendorong mereka bergerak lebih cepat jika ada peluang menarik di bursa. Salah satu peluang itu adalah Guehi, yang jamak dianggap sebagai salah satu bek paling atletis dan paling tenang di Liga Inggris. Mbemo mulai dimiripkan seperti Mo Salah. Mantan gelandang MU Owen Hargreaves melihat Mbemo punya aura kehadiran seperti Mohamed Salah di Liverpool. Mbemo selalu tampak bisa menghadirkan ancaman untuk lawan. Saya rasa atribut terbesarnya adalah dia memberikan kualitas nyata ke tim. Dia mengingatkan saya dengan Mohamed Salah di sekitar kotak penalti. Ketika dia dapat bola, dia punya gambaran jelas mau bertindak apa. Entah menuntaskan aksinya ke tiang dekat atau jauh, dia nyaris tak menunjukkan emosi. Baginya itu adalah urusan rutin di area kotak penalti dan saya suka itu. Anda bisa memberikan bola langsung ke kakinya, dia bisa menggiring. Ex-striker Inggris Peter Crouch menyebut soal sentuhannya dan betapa tajamnya dia, tapi secara teknik dia tak cukup dapat kredit. Orang-orang membicarakannya kemampuan mencetak golnya dan sudah sepantasnya, tapi dia itu pemain yang luar biasa. Banyak pemain datang ke Manchester United membawa nama besar dan kesulitan dengan tekanannya, tapi itu tak terjadi dengan Mbemo, ujarnya dikutip Metro. Ruben Amorim minta bantuan legenda Eric Cantona untuk pulihkan kejayaan Manchester United. Pelatih Manchester United,
Ruben Amorim, tengah menyiapkan langkah berbeda untuk mengembalikan kejayaan klub. Tidak hanya fokus pada taktik dan konsistensi permainan, manajer asal Portugal itu ingin menghadirkan kembali aura kejayaan Old Trafford dengan melibatkan para legenda yang pernah mengukir sejarah emas bersama Setan Merah. Menurut laporan internal yang dikutip sejumlah media Inggris, Amorim memiliki ketertarikan besar untuk menjalin komunikasi intens dengan nama-nama besar seperti Eric Cantona, David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole, hingga Dwight Yorke. Para ikon yang pernah membawa United berjaya itu diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi skuad muda yang kini tengah ia bangun. Amorim dinilai memahami betul bagaimana tekanan besar justru dapat membentuk karakter. Pengalamannya bermain di Benfica, salah satu klub dengan ekspektasi tinggi di Portugal, membuatnya ingin menularkan cara memanfaatkan tekanan sebagai alat untuk berkembang, baik sebagai pemain maupun pribadi. Langkah ini menjadi salah satu strategi uniknya untuk memastikan klub tidak hanya berkembang secara taktik, tetapi juga kuat secara identitas, sesuatu yang menurut banyak penggemar telah lama hilang dari Old Trafford. Jika rencana ini berjalan mulus, romantisme kejayaan masa lalu mungkin saja menjadi kunci dalam membangun masa depan Manchester United. Manchester United beli 1,5 rupiah triliun, Benjamin Sesko dicap pemain amatir. Legenda Liverpool, Robbie Fowler, melontarkan kritik pedas kepada penyerang anyar Manchester United, Benjamin Sesko, yang dinilainya belum menunjukkan kualitas sebagai striker kelas atas sejak didatangkan pada musim panas lalu. Sesko bergabung dengan Manchester United dari RB Leipzig dalam transfer senilai 74 juta pound atau setara 1,5 triliun rupiah, namun hingga kini performanya masih jauh dari harapan. Penyerang asal Slovenia itu baru mencetak 2 gol dari 11 laga di semua kompetisi dan lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dalam laga-laga besar. Bagiku, Gyökeres jelas lebih cepat beradaptasi. Ia paham kebutuhan Premier League dalam hal kecepatan, energi, dan komitmen, ujar Fowler. Gelandang impian Manchester United setuju berlabuh ke Old Trafford. MU mungkin masih akan mendatangkan beberapa pemain baru di lini tengah. Menurut informasi terbaru dari pakar transfer, Fabrizio Romano, sekarang sudah diketahui siapa yang akan diprioritaskan United untuk direkrut sebelum yang lain. Ada banyak kebingungan di media tentang siapa target impian Manchester United di lini tengah, ujar Romano saat berbicara di kanal YouTube-nya. Informasi saya tetap ada beberapa nama, tetapi saya terus memberitahu Anda sejak Agustus, jangan lupa Man Utd menginginkan Carlos Baleba. Baleba ingin pergi ke Man Utd, sebaliknya klub juga menginginkan dia. Percakapan dengan pemain dan agennya sangat baik, tetapi saat itu di bulan Agustus, Brighton tidak ingin menjual pemain tersebut. MU telah melakukan pendekatan resmi kepada Brighton untuk Baleba di bursa transfer musim panas. Tapi, kesepakatan tidak dapat dicapai saat itu, terlepas dari seberapa besar tawaran yang diajukan United.